Ya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News di mana saja Anda berada. Senang banget si Indi masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini di program Zona Bisnis. Kalau Anda bersama kami di media sosial ya, kami menjanjikan akan ngobrol bersama Pastor Budi Hidayat, salah satu konsorsium kami, dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu beliau. Selamat siang, Pastor Budi. Halo Indi, selamat siang. Senang ketemu lagi di udara. Iya, Pastor. Puji Tuhan ini mulai mengudara lagi. Banyak yang tanya, Ya, kenapa mati? Kenapa ini? Iya, ada berapa yang sudah apa namanya mendengarkan ketika kami pamitan, tapi ada yang terlewatkan. Jadi kayak sepi katanya, puji Tuhan. ya, demi kebaikan dan Iya. perbaikan. Yes, Pastor, thank you dukungan doanya terus sama anak-anaknya yang ada di sini. Semangat. Kami yang ada di sini. Thank you, Pastor. Selalu apa namanya sediakan waktu juga di sela-sela kesibukannya, tetap blessing, tetap memberitakan kabar baik bersama-sama dengan Good News FM. Baik, kita punya satu tema yang cukup menarik ini, tough choices. Ini Indi ngomongnya salah nggak nih, Pastor? Tough ya, benar ya? Tough Tough, choices ya. tough choices. Iya, benar Bahasa sekali. Indonesianya itu kan pilihan Mm-mm. yang Yang sulit. pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan-pilihan yang sulit. Yes, sebelum ke tema nih, Pastor. Biasanya pilihan yang sulit ini jadi pilihan atau tetap jadi apa namanya? Pertanyaannya. Ini dibilang pilihan sulit karena akan di skip jangan jadi pilihan atau justru harus jadi pilihan, Pastor? Ini dalam hidup kita pilihan Yes. tuh nggak bisa terhindarkan ya Indi. Wong Ya, tadi mau makan siang aja mau soto atau mau sate kan pilihan. ya, Mau pecel atau mau sate babi gitu. ya. Kalau kita tahu kalau pecel lebih sehat, tapi sate babi lebih enak gitu. Nah, itu pilihan-pilihan kan. Yes. Beberapa pilihan itu gampang kita buat, beberapa Mhm. sulit kita buat. Mungkin kalau urusan sate babi itu termasuk yang sulit buat kita buat, buat saya maksudnya. Ya. Nah, dalam kehidupan ada pilihan-pilihan lain yang penting dan Yang menurut saya juga tidak mudah untuk kita bisa secara konsisten selalu Mhm. membuat pilihan yang baik dan yang benar gitu ya. Jadi kata Mhm. kuncinya kan konsisten ya, harus terus Yes. kita Mhm. membuat pilihan-pilihan yang baik dan yang benar karena Mhm. kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan yang benar Mhm. itu adalah tanda kedewasaan. Saya selalu mengatakan Tuhan memanggil kita menjadi muridnya atau yang sekarang ini dikenal di gereja-gereja ya sebagai discipleship, discipleship, discipleship. Kita selalu mendengar kata discipleship ya. Mhm. Discipleship itu kan dari kata disciples, murid Yesus. Artinya Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai pengikut Dia, Tuhan memanggil kita sebagai muridnya ya, Mhm. disciple. Nah, tanda apa discipleship adalah perjalanan menuju kepada kedewasaan. Akhirnya tujuannya itu adalah supaya kita menjadi orang Kristen dewasa. Nah, salah Mhm. satu tanda dari kedewasaan seseorang adalah ketika dia bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Mhm. Dan ujian kita dalam menuju kedewasaan ya melalui pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita Mhm. membuat pilihan-pilihan yang baik dan yang benar. Dan tadi Yes. intinya adalah konsistensi kita di dalam membuat pilihan-pilihan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Konsisten kuncinya, Gus Oli. Biasanya terkait apa nih, Pastor? Kenapa itu penting gitu kan? Pastor tadi sempat mention Banyak, banyak eh, sih, banyak, banyak. banyak Gitu. ya. Kalau anak sekolah ya Mhm. memilih jurusan sekolah, penting nggak ya penting. Tapi mungkin bukan yang Mhm. terpenting lah ya. Karena banyak dari kita memilih jurusan termasuk saya kan. Sekolah A, sekolah B, ujungnya jadi pendeta gitu kan. Artinya itu penting tapi bukan yang terpenting. Memilih pasangan hidup mungkin itu salah satu pilihan penting dalam kehidupan. Mhm. Ya. Ya, yang kita harus bisa memilih dengan baik dan yang benar. Tapi mungkin untuk siang hari ini karena temanya lebih mengarah ke eh, para Bisnis. businessman Mhm. atau para profesional ya, kita Mhm. membatasi tiga hal ya atau Ya.
kalau kita mau berhasil dalam hidup ada 3 area penting yang Hmm. harus kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik walaupun nggak mudah. Tidak selalu mudah gitu ya, tidak selalu mudah. Mungkin ada waktunya yang mudah, tidak. Tapi keputusan-keputusan ini penting, yaitu tentang relationship, Mhm. tentang stewardship, dan tentang servanthood ya, 3 pilihan ini. Cuman mungkin hari ini kita mau lebih banyak bicara tentang relationship ya gitu. Ya. Tapi tadi ini bertanya ya 3 hal Mm-mm. ini Yes. kita harus secara konsisten bisa membuat pilihan-pilihan yang baik, yang benar dalam Yes. area relationship, dalam area stewardship, dan area servanthood dalam konteks kita sebagai pengusaha atau kita sebagai profesional. Ya. Jadi ada 3 hal nih misalnya relationship, kemudian stewardship. Sering beberapa kali Pastor juga mention ini ya. Kemudian juga em, yang terakhir adalah servanthood. Servanthood, ya. Iya. Well, Pastor mungkin bisa jelaskan apa namanya? Ketiganya ini sangat penting karena memang kita mau nggak mau dalam hidup bersentuhan terus ya Pastor ya, apalagi kalau dikaitkan dengan karakter kita atau kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Pasti di relationship itu sangat-sangat dibutuhkan. Pastor mungkin bisa jelaskan nih Pastor apa Oke. namanya? Mm-mm. Silakan Se- di hal penting atau ini jadi soft skill juga sih ya Pastor ya, kalau mengambil keputusan kedewasaan itu kan erat hubungannya dengan soft skill ya Pastor ya. Betul ya, kalau orang di sana, di Mm-mm. luar sana, Ah, di corporate begitu menggunakan istilah soft skill ya, tapi iya. kita eh, dalam konteks Mm-mm. kedewasaan rohani Yes. sebenarnya ya, Mm-mm. ini kedewasaan Rohani. rohani. Nah, kalau Mm. kita mau fokus ke satu saja, karena waktu kita terbatas relationship, saya ingin mengawali dari 1 Petrus 3 ayat 8 ya, Iya. dikatakan hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan, saling mengasihi, Mhm. dengan kelembutan dan kerendahan hati. Wah, ini banyak kata-kata kunci nih satu ayat saja. Ayat Mhm. 9, janganlah, ini 1 Petrus 3 ayat 9. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya, berdoalah meminta pertolongan Allah bagi mereka, sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain, dan Allah akan memberkati kita karenanya. Kayaknya saya harus mengulang lagi karena terlalu Mhm. banyak kata-kata kunci yang baik. Satu Yes. Petrus 3:8 mengatakan hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan, Mhm. saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Lalu ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya, berdoalah meminta pertolongan Allah bagi mereka. Ya, sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain dan Allah akan memberkati kita karenanya. Amin ya. Amin. Jadi apa namanya, dalam 2 ayat ini terkandung satu hikmat ilahi yang luar biasa untuk kita bisa membangun atau kita bisa apa ya, sukses dalam hal relationship Mhm. atau menolong kita membuat pilihan-pilihan yang baik di dalam area relationship itu dari hanya 2 ayat ini saja nih. Iya loh. Eh Clear sih sebenarnya ya Pastor ya. Yang disampaikan di Ya, itu tuh sangat kata kuncinya itu sangat kuat tapi kadang makanya disebut sulit karena emang bisa ya gitu. Kan nggak iya. gampang Pastor untuk sesuatu yang apalagi orang dengan pasti dengan kekuatan tertentu, dengan kepandaian tertentu tuh akan sulit untuk melakukan hal itu ya. Kalau Makanya disebut bahasanya, pasar sebagai sulit. Gimana pastor? kalau kalau bahasanya anak Semarang nih emang boleh ya mengampuni. Iya betul. Emang boleh ya? Iya betul. Kalau minjem bahasa anak-anak sekarang ya pastor ya. Emang boleh. Emang boleh segampang itu ngampuni gitu. Iya, betul, 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 betul. Iya ya pastor. Ini pastor boleh jelaskan kembali karena ini sangat baik sih. Oke, Apa namanya? Prinsip banget ya pastor ya, ya. ya pelan-pelan aja ya. Nomor 1 itu Yap. berarti apa? Memilih mengampuni daripada membalas. Ingat ya, kata kuncinya Mhm. ini konsisten. Konsisten itu artinya ya tadi saya katakan ada hal yang kita tuh mudah mengampuni daripada membalas, tapi kita dalam hidup pasti akan ketemu momen-momen di mana
rasanya sulit untuk mengampuni dan rasanya lebih enak untuk membalas gitu ya. Nah, tapi ayat tadi udah mengatakan ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki dan seterusnya. Mhm. Roma 12:17 mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jelas itu. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Jadi ya tadi saya katakan, ini kan kita ngomong soal tough choices ya, pilihan-pilihan yang sulit nih. Mhm. Nah, salah satu yang saya pernah hadapi dalam kehidupan adalah memilih untuk mengampuni daripada membalas. Tadi saya katakan ya, ada momen-momen di mana kita mudah mengampuni orang yang menyakiti kita, menggosipkan kita, merugikan kita, dan lain sebagainya. Tapi akan ada momen-momen di mana tidak semudah itu, begitu ya, mengampuni. Dan rasanya yang lebih cocok adalah membalas. Nah, inilah ujian kedewasaan kita. Apakah kita mau membuat keputusan yang baik dan yang benar daripada yang memuaskan hawa nafsu kita ya. Tapi kita belajar nih, konsisten yuk. Kalau konsisten itu kan berarti dalam semua situasi, yang gampang, yang nggak gampang, bahwa mengampuni, memilih mengampuni daripada membalas. Karena ayat yang tadi kita baca juga tidak ada anunya tuh, tidak ada syaratnya ya. Nggak kapan Iya, kamu harus mengampuni, kapan harus membalas, kapan boleh membalas, nggak ada. iya. Jadi ya ini yang pertama adalah memilih mengampuni daripada membalas. Nah, untuk itu kita memang harus menyadari bahwa mengampuni itu bukan tanda kelemahan. Justru mengampuni itu sebenarnya adalah tanda kedewasaan atau Mhm. tanda kekuatan ya. Mhm. Jadi mengampuni itu bukan tanda kelemahan. Oh, ini kalau orang, apalagi kalau pria begitu ya, oh, nggak membalas tapi mengampuni itu kamu orang yang lemah. Oh, bukan. Itu justru kamu orang yang dewasa dan kuat gitu ya. Kalau Tuhan Atau Yesus kadang itu, gini ya Pastor ya, maaf saya putus. Kadang nggak begini, apa-apa. tuh kan dia yang salah. Kadang begitu ya Pastor ya. Tuh, Betul. tuh udah kelihatan kan siapa yang salah. Padahal enggak ya Pastor ya. Kadang kita untuk memilih seperti itu karena takut dengan tuduhan semacam itu mungkin juga terus nggak berani mengambil apa pilihan yang sulit ini gitu ya Pastor ya. Ya, betul. Nah, menarik ya bahwa Tuhan Yesus waktu di khotbah di bukit itu ya, Ya. salah satunya adalah blessed are the meek, meek ya. Mhm. Saya lupa bahasa Indonesianya betul apa diberbahagialah orang yang lemah lembut, itu bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya adalah blessed are the meek, Mhm. meek, M-E-E-K. Dan meek itu walaupun katanya kedengaran di telinga kita dekat dengan kata weak, lemah Mhm. ya. Tapi Mhm. sebenarnya meek dan weak itu bertolak belakang. Itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan berbagai orang lemah lembut itu bukan weak, tapi meek. Meek itu kalau kita kembali kepada bahasa aslinya adalah kekuatan yang terkontrol atau kita bisa mengontrol kekuatan kita. Justru orang yang kuat, tapi dia nggak bisa mengontrol kekuatannya, mengumbar emosi, mengumbar kekuatannya, itu malah weak, malah lemah gitu. Jadi menarik ya. Yes, Em, keren. Mhm. Ya, ini mungkin yang pertama ya, mengampuni. Nah, Mhm. yang saya mau bagikan di sini juga mengampuni itu tidak menunggu perasaan, tapi harus menjadi sebuah keputusan. Karena sekali keputusan itu dibuat, maka perasaan itu akan mengikuti. Jadi banyak orang yang rasanya sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena mereka mengikuti perasaan dan menunggu perasaannya. Kalau tanya, "Mbok kamu ngampuni ya, nanti dululah perasaanku belum hilang loh." Kebalikan, justru mengampuni itu harus keputusan. Karena Mhm. sekali keputusan itu dibuat, maka perasaan itu akan mengikuti. Ya, Oke, Eh, ya. ya itu mungkin yang pertama di situ dulu nih, Indi. Yang Ya. keputusan sulit yang pertama adalah menurut Mengampuni. ayat yang tadi ya, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mhm. Yes. Oke, berikutnya Pastor. Ya, yang berikutnya adalah menjaga hati daripada memuaskan nafsu. Coba Mhm. kita pikir sebentar ya, menjaga hati daripada memuaskan nafsu. Enak mana ya? Kalau
pertanyaannya enak mana? Jelas enak memuaskan nafsu. Nafsu macam-macam. Keinginan. Nafsu Ha-ha. makan misalkan. Nah, Mm-mm. memuaskan nafsu makan lebih enak daripada menjaga mulut atau menjaga perut kita atau menjaga pola sehat gitu ya. Mhm. Kan Ya, memuaskan nafsu pasti lebih enak. Cobalah, saya yakinlah orang di dunia nggak ada tuh ya. yang apa namanya eh, mengatakan bahwa istilahnya apa ya diet atau makan sehat itu lebih enak daripada memuaskan nafsu yang nggak ada. Tapi mereka yang berhasil menjaga pola hidup yang sehat, misalkan, wah itu kita harus angkat topi karena Mhm. mereka berarti bisa menjaga mulut mereka, menjaga apa namanya perutnya ya daripada memuaskan nafsu itu Mhm. top itu TOP BGT. Iya. Tapi kalau soal relationship berarti kita jaganya bukan mulut ya, tapi jaganya hati, menjaga hati Mhm. daripada memuaskan nafsu. Mhm. Ya, contoh di Alkitab apa? Contoh di Alkitab tuh kisah Kain dan Habel ya, di mana dikatakan eh, apa namanya ketika Habel mempersembahkan korban persembahan anak sulung kambing domba, Tuhan Mhm. mengindahkan Habel, lalu ayat berikutnya dikatakan Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hatinya panas. Nah, Kain ini hati panas ini bukannya hatinya didinginkan, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Kita tahulah kisahnya ini ya. Yang Ya. terjadi ada apa? Pembunuhan pertama di Alkitab, padahal itu baru kejadian pasal keempat ya. Dikatakan berkatalah Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Dan mereka ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Oleh karena apa? Hatinya Kain panas. Ya. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 1 itu India dikatakan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Mhm. Begitu ya. Jadi ada hawa nafsu yang di mana kita ini harus mengendalikan ya. eh, Ayat Yakobus 3 16 dan 17 mengatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Mhm. jadi yang kedua ini yuk kita belajar yuk. Belajar apa? Menjaga hati. Gampang Mhm. apa enggak? Tidak segampang yang kita katakan. Atau bisa saya katakan begini, tidak selalu gampang ya. Ada momen-momen di mana kita kudus seperti malaikat. Tapi ada momen-momen di mana rasanya kita lebih enak memuaskan nafsu daripada Keluar menjaga tanduk ya, Pastor. keluar tanduk, keluar ekor, bawa Trisula. Iya, iya, iya. Ya, Betul. itu yang kedua tuh. Pilihan sulit kan? Kita ngomong Sulit. tough versus pilihan sulit yang Mm-mm. kedua. Betul, sulit banget. Buat Ya, beberapa ya, tapi pas saya tadi sempat bilang bener sih. Ada momen-momen di mana kita tuh gampang gitu kan. Terus eh, ada momen-momen di mana sangat sulit. ya. Kemungkinan nanti boleh sedikit dijelaskan biasanya momen lebih mudah dan lebih sulit itu karena apa, Bester, nanti? Nanti aja setelah yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga ya, Bester ya? Ada kah? Yang Mm-mm. ketiga, mendahulukan hubungan daripada kemenangan. Mm. Pilihan yang sulit yang ketiga dalam Ya. area relationship ya, hubungan Mm. adalah bagaimana kita ini bisa mendahulukan hubungan daripada kemenangan. Orang itu suka menang atau lebih tepat lagi suka menang kalah gitu. Kalau aku Mhm. benar kamu salah, kalau aku salah kamu benar. Tapi Mhm. kita nggak mau di pihak yang salah, kita mau selalu di pihak yang menang. Ya. Nah, kalau kita dalam hubungan ini kena menang-menangan, ya misalkan nggak usah jauh-jauh lah suami istri gitu ya. Mm. Kalau suami istri selalu inginnya menang-menangan, selalu siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, ya rumahnya akan seperti debat presiden kemarin kan gitu. Bukan jadi rumah tangga, tapi menjadi debat presiden. Debat apa Neraka itu? lokal ya, Bester. Tahun presiden seperti kemarin ya nggak tepat aja gitu. Kalau itu area Mhm. arena
arena apa namanya itu kemarin kontestasi Mm-mm. eh, presiden ya tepat lah ya berdebat. Tapi kalau Mm-mm. dalam rumah tangga kan nggak tepat berdebat. Ya, Nah, betul. jadi kita belajar. Nah, apalagi kalau sudah berdebat, kemudian kita lost control, kemudian keluar kata-kata yang menyakitkan, ya. Mm-mm. Kemudian itu saya baru membaca buat apa kamu kehilangan apa kamu menang dalam perdebatan tetapi kehilangan teman gitu. Mhm. Eh, ya, jadi yuk kita belajar mendahulukan hubungan. Ya misalkan orang tua dan anak ya, orang tua dan anak. Seringkali orang tua merasa harus benar, harus menang. Kenapa? Mhm. Ya lah, aku orang tua. Lah itu anak. Tapi kalau polanya benar salah, menang kalah, ya bisa saja kamu sebagai orang tua menang gitu. Tapi tanpa kita sadari kata-kata kita bisa membuat kita kehilangan anak kita. Artinya Mhm. apa? Jembatan hubungannya runtuh. Kamu menang, tapi jembatan hubungannya runtuh. Nah, ini yang harus dipikir baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Jadi sekali lagi ini kita ngomong soal pilihan yang sulit. Alkitab itu kan mengajar pada kita tuh Indi ya. Mhm. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap Yes. engkau, lalu dikatakan tinggalkanlah persembahanmu di mezbah dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Kalau ini dalam konteks ibadah itu ya artinya ngapain kamu hari Minggu ibadah, mengangkat tangan, melayani, tapi kamu punya eh, apa namanya dendam, kemarahan Gak beres hatinya ya, Pastor ya. dengan sesamamu loh, dengan sesama Mhm. bukan hanya dengan Tuhan ya, dengan Ya. sesama. Lalu ayat 24 kan mendingan kamu tinggalkan ibadahmu dan pergi berdamai dengan saudaramu, baru lalu kamu kembali mempersembahkan persembahanmu itu ya. Jadi saya kira Alkitab dengan jelas mengatakan mana yang lebih penting gitu ya. Bukan ibadah nggak penting, tapi Mhm. eh, jangan kamu beribadah tapi masih menyimpan dendam sama saudaramu, beresin dulu baru datang kembali beribadah ya. Jadi ya kembali mengalah bukan berarti kalah. Lalu Mhm. tadi saya katakan ya, eh, hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Jangan sampai kita menang dalam argumentasi, Mhm. tapi kita kehilangan hubungan. Ya, Yes. saya masuk hubungan ya macam-macam. Bisa suami istri, ya bisa orang tua anak, bisa rekan sekerja. Kita bisa menang dalam argumentasi, tapi kita kehilangan atau jembatan hubungan kita runtuh. Ya, makanya saya pernah bagikan di sini juga ya, choose your battle wisely. Pilih baik-baik peperangan mana sih yang kamu harus perjuangkan, mana yang kita nggak perlu jadikan itu sebagai suatu medan perang begitu. Ya. Kurang lebih gitu tuh, Indi. Betul. Ini keren banget ya, Gus Oleh. Kadang kita tuh kayak apa yang tadi Pastor bilang kan, kita kehilangan. Ternyata kehilangannya bukan secara fisik. Mereka masih ada di sekitar kita, hanya kehilangan hubungan, jembatan hubungannya tuh hilang. Mungkin akan nggak usah lah ngomong lagi, paling juga gitu ya Pastor ya. Tidak Ya, akan lagi menyampaikan sesuatu. Jadi nggak ada lagi hubungan yang baik, yang harmoni. Kita hanya kepingin ngomong yang baik-baik saja, yang yang tidak, jangan sampai ada konflik gitu. Padahal sesuatu yang apa namanya, yang kita luruskan itu penting. Nah itu mungkin seperti itu. Nah, oke, Pastor, gimana sih, kenapa ini jadi sulit dan kemudian tiba-tiba ada momen juga bukan tiba-tiba, ada momen juga yang lebih mudah untuk melakukannya, Pastor. gini, ini kalau kita bawa dalam konteks bisnis pekerjaan ya, Mm-mm. biasanya itu nyangkut dua hal. Yes. Kalau yang paling sulit loh ya, paling Mm-mm. sulit. Pertama nyangkut soal gengsi, Mhm. yang kedua soal duit. Mhm. Jadi kalau kamu tanya yang paling susah, tadi kan tough choices ya. Kenapa sih kok Mhm. ada yang mudah, ada yang susah gitu ya? Mungkin Mhm. skala skala kecil, skala besar dan lain Mhm. sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan yang paling kemudian membuat sulit, ya sulit mengampuni, Mhm. sulit
tidak membalas, sulit untuk tidak memuaskan nafsu, menjaga hati, ya kan? Mhm. Atau membuat pilihan tadi ya, Mhm. menjaga hubungan daripada menang atau kalah. Ini kalau soal misalkan soal gengsi ya, kan udahlah aku apa namanya kehilangan gengsi, kehilangan Ya. jabatan nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap berteman ya gitu. Mhm. Atau kalau kita dalam konteks duit nggak apa-apa lah aku kehilangan duit, tapi jangan kehilangan teman. Wah ini gampang diomongin, nggak Mhm. gampang dilakukan. Biasanya saya menemuin ya kalau soal yang lain-lain itu lebih gampang, lebih gampang lebih gampang dibereskan begitu ya. Mhm. Artinya orang disuruh menjaga hati, terus disuruh mengampuni, Mhm. disuruh men- mendahulukan hubungan daripada Ya, menang kalah. kalah. Mhm. Itu selama tidak menyangkut gengsi dan tidak menyangkut duit, ya masih oke lah. Tapi begitu sudah nyangkut gengsi dan Mhm. nyangkut duit, ya itu tiba-tiba itu kayak udah orang usah gerejo-gerejoan, Tuhan-Tuhanan, terus keluar tanduk, keluar ekor, bawa Trisula gitulah. Berarti sulah. Iya, iya. Berarti emang tetap ada kendala ya. Tapi itu yang menarik ya, Pastor ya. Karena itu battle yang cukup penting untuk kedewasaan kita ya, Ini Pastor ya. kita ngomong real life ya, ini Mhm. Ya. real life Mhm. loh. Mhm. Maksudnya aku ini udah ngembalain 30 tahun. Mhm. Ya. Dan aku lihat ini di antara orang-orang Kristen ini kita nggak ngomong orang yang nggak Kristen ini di Iya. antara Iya. orang-orang Kristen itu Itu sebabnya Pastor Pastor bahas ya, karena ini justru ditemukan di antara orang-orang yang menyebut dirinya percaya dan orang Kristen ya, Pastor ya. berapa banyak pertemanan dalam gereja rusak Mhm. karena duit, Ya. berapa banyak pertemanan dalam gereja rusak karena gengsi, Ya. ya. Yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu kebenarannya Mhm. kita nggak boleh gitu kan. Maksudnya itu bukan 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 tidak seharusnya demikian, tapi kenyataan ini, kenyataan hidup real life ya. Mhm. Eh, Begitu betapa banyak hubungan-hubungan yang rusak oleh karena gengsi, oleh karena duit dan lain sebagainya ya. Jadi ya inilah tough choices ya sekaligus menjadi refleksi kita dan warning kita ya kan. Refleksi kita apakah ya saya eh, apa namanya mau mau nggak bisa menang terhadap hal ini gitu ya. Maksudnya ketika diperhadapkan pada gengsi Yes. dan Mhm. uang gitu. Bang. Ya, Oke. menjadi refleksi kita lah. Yes. Mm-mm. Menarik, Pastor. Tadi yang mic, saya senang banget dijelasin sama Pastor ini. Mic itu ternyata kekuatan. Bagaimana kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, kemudian bisa menemukan mic itu untuk bisa melakukan. Karena ada kendala, tapi saya percaya juga pasti diperlengkapi dengan kekuatan untuk melakukan ini. Karena Pastor juga sebutkan 30 tahun mengembalakan dan menemukan itu di sekitar. Pasti ada kekuatan. Kekuatan apa yang bisa membuat kita semua melakukan, Pastor? Very good question. Ketika kita lemah, Mhm. kita kuat. Praise the Jadi Lord. ya ketika kita tuh menyadari bahwa kita tuh lemah, Mhm. kita punya darah, punya daging, Mhm. lemah kita itu. Tapi Mhm. justru Alkitab mengatakan kalau kita menyadari kita lemah, Mhm. disitulah kita itu menjadi kuat. Karena kuasa Kristus akan turun menaungi kita. Tapi ketika kita merasa kuat, Mhm. merasa saya orang baik kok, saya Mhm. bisa menguasai diri saya kok, saya bisa mengendalikan nafsu saya kok. Itu sebenarnya kita dalam posisi yang bahaya gitu ya. Jadi ya, Mhm. tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini lemah, artinya, waduh, kalau disuruh milih pilihan tadi, berat ini saya. Kenapa? Nah, saya punya darah dan daging. Mhm. Tapi ketika kita menyadari kita lemah, waduh, aku ini lemah ini. Nah, kita mengatakan disitulah kita kuat gitu. Kenapa? Karena yang bekerja adalah kasih karunia Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita ketika kita merasa kita itu lemah gitu. Paradoks itu Mhm. ini India apa namanya? eh,
I hope lebih Yes. banyak orang Kristen itu menyadari akan hal ini. Karena ini inti dari kasih karunia in Yes. practice ya. Kasih Mhm. karunia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Eh, saya berharap lebih banyak orang Kristen itu menyadari bahwa kita itu lemah dan disitulah eh, justru kekuatan kita gitu. Amin. Luar biasa. Aduh, thank you. Pastor, ini satu pertanyaan, boleh? Boleh. Ini. Selamat siang. Mohon izin tanya, Pastor Budi. Kalau sesama orang Kristen bertengkar karena pilpres itu karena apa ya, Pastor? Ego, kedewasaan, atau apa? Ini Ya, dari WhatsApp ini, Pastor. Pilpres sudah selesai. Sudah selesai. Dan nggak usah orang yang Iya. apa namanya yang di atas Mm-mm. atas saja udah berdamai kok. Eh, Mm-mm. kita masih itu apa bertengkar ke negara Pilpres. Eh, nggak usah lah, udah gitu. Ini pertanyaannya karena ego, kedewasaan, atau apa gitu, Pastor? Itu Ya, pendapat aja yang mungkin di ruang pikiran ya, Pastor ya? iya, ya, ya salah satu Mhm. kedewasaan ya, kedewasaan Mhm. untuk ini loh, untuk kita itu bisa agree to disagree. Mhm. Jadi Yes. tentu ini benar, ini kedewasaan adalah Mhm. untuk kita itu bersepakat bahwa kita bisa bisa saja punya pilihan yang berbeda, tapi kita tetap bersaudara gitu. Yes. Apalagi soal Mhm. pilpres yo, ini soal pilpres, soal pilpres gitu ya. Artinya Iya. kedewasaan itu penting. Kita bisa punya pilihan yang berbeda, Mhm. tapi Mhm. kita tetap bisa bersaudara. Namanya itu kan bahasa Inggrisnya itu agree to disagree. Kita Yes. sepakat bahwa oke, kamu punya pilihan, aku punya pilihan, kita saling menghormati. Udah, tapi kita tetap bersahabat gitu. Yes. Agree to Orang disagree. Pak Jokowi sama Pak Prabowo saja bisa rekonsiliasi kok, masa kita yang di bawah-bawah nggak bisa gimana? Apalagi di dalam Tuhan ya, Pastor ya. Iya. Harus Jangan percaya sampai tentang itu. Mhm. suami istri ya, suaminya harus Mhm. tidur di ruang tamu gara-gara pilpres, oke? Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Baik, ini terima kasih banget, Pastor. Ada pesan semangat closing statement buat kami semua. Ya, teman-teman, ayo apa tadi saya katakan ya, Mhm. grace itu harus kita bawa masuk dalam hidup kita sehari-hari. Nggak Yes. hanya dari minggu, nggak hanya soal Mhm. surga neraka diampuni karena kasih karunia, Mhm. tapi kasih karunia ini harus kita apa ya, eh, seperti ditenun gitu, ditenun dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua Mhm. aspek kehidupan kita itu kita kita apa ada Warnanya kasih karunia. ya itu Hmm. mewarnai kehidupan kita. Yes, warnanya kasih karunia ditenun setiap hari semakin jelas ya Pastor ya. Semakin jelas dan kita terlihat. Saya senang banget Amin. dan saya kopas dari Pastor Brudi. Tegar, terang dan garam. Terima kasih Pastor untuk Terima kasih waktunya. Indi. Iya, Tim Family kami sangat berharap ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat dan sangat bermanfaat buat kita semua. Kita dewasa dan bisa mengambil keputusan yang baik. Finally saya Indi dan juga Pastor Budi Hidayat. iya, untuk Goodness FM bisa for you at 94.9 Goodness FM, Goodness for the family. God